Cerita dimulai dari Boruto mendapatkan suatu pendengaran aneh dari pikirannya. Saat itu dia masih melindungi yang lainnya melalui ekor Kurama yang membuat perisai saat komet-komet jatuh dari atas langit yang hampir melenyapkan mereka semua. Saat itu, sesuatu yang penuh dengan misteri untuk kesekian kalinya kembali terjadi. Suara aneh yang belum pernah didengar Boruto tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang sangat gila. Dia memerintahkan Boruto untuk memindahkan semua orang yang masih hidup untuk keluar dari planet ini. Boruto yang mendengar itu benar-benar gugup. Di satu sisi dia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi di sisi lain, di dunia asli dia melihat dengan jelas, ada jutaan makhluk aneh yang sudah menanti mereka di depan. Jika saja tidak ada lapisan cakra Kurama yang berubah menjadi perisai mereka, maka Naruto dan yang lainnya bisa melihat itu dengan jelas. Saat itu suara aneh kembali berkata, "Sebelumnya, 3 pengawalku sudah menemuimu akibat resonansi dari Toneri. Seharusnya kau sudah tahu siapa aku, tanpa aku harus mengenalkan diriku padamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa? Jangan-jangan kau adalah sosok yang dikatakan Toneri? Kenapa kau bersembunyi? Jika kau memang ada di pihakku, mengapa kau membiarkan dunia ini hancur akibat mereka?" Suara misterius itu langsung menjawab, "Baiklah Uzumaki Boruto, aku tidak suka banyak bicara untuk saat ini. Ucapanku masih sama, selagi masih bisa, ikutilah perintahku, itu pun jika kau masih mau umat manusia selamat. Mengenai caranya, aku tidak tahu, kau harus menggunakan seluruh kemampuanmu yang ada untuk melakukan itu. Jutaan dari mereka akan membuat kalian semua menjadi kayu yang terbakar dan berubah menjadi abu." Boruto yang mendengar itu langsung gelisah. Dia benar-benar hal buruk dan lebih buruk dari biasanya terjadi. Tapi saat Boruto hendak menanyakan sesuatu, suara aneh itu menghilang dari pikirannya. Kurama yang melihat Boruto langsung berkata, "Ingatan dan pikiran kita saling terhubung, tapi sepertinya apa yang dia katakan benar-benar bisa menjadi kenyataan. Apalagi hanya kau dan aku yang tahu apa yang sudah menunggu kita di luar sana. Jika aku menghilangkan mode cakra ini, maka komet itu akan menghantam kita semua, dan pemandangan dari jutaan makhluk aneh itu akan terlihat langsung." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku akan menggunakan Hiraishin dan memindahkan juga tubuhmu bersama mereka. Kita harus pergi sejauh mungkin. Apa kau masih bisa bertahan dengan mode ini?" Kurama yang mendengar itu membalas, "Jujur saja, sebagian cakraku sudah mulai memudar akibat komet-komet itu tidak ada hentinya menyerang kita. Tapi apa kau tidak khawatir dengan mereka?" Boruto yang mendengar itu kembali menggunakan Byakugannya dan berkata, "Aku bisa melihat dengan jelas, mengenai jumlahnya itu benar-benar banyak sekali. Untuk angka pastinya itu bukan sesuatu yang penting, tapi semua dari mereka memiliki Rinnegan. Sial, aku yakin itu akibat dia." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Segera gunakan kekuatanmu untuk memindahkan semuanya segera. Suatu keajaiban jutaan makhluk aneh itu masih belum bergerak." Boruto yang mendengar itu membalas, "Tunggulah sebentar, aku masih mencari titik koordinat tempat di mana orang-orang desa berkumpul. Kata kecilku masih belum sampai ke sana, jadi aku perlu beberapa waktu." Tidak lama Boruto berkata demikian kepada Kurama. Tiba-tiba Minato masuk ke dalam pikiran Boruto sambil berkata, "Jika ada sesuatu yang buruk seperti itu, kau tidak perlu menahannya Boruto. Aku rasa kau lupa, kau sudah memberikanku setengah cakra dari Kurama, dan secara tidak langsung aku bisa mendengar sedikit obrolan kalian berdua. Tapi tenang saja, aku tidak akan membocorkan pada siapapun, apalagi pembicaraan ini berlangsung melalui pikiran kita masing-masing." Boruto yang mendengar itu terkejut setelah mengetahui Minato bisa bergabung dengan pembicaraannya bersama Kurama. Saat itu Boruto akhirnya menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang sudah menunggu mereka di depan. Tapi Boruto masih tidak membicarakan apapun saat dia bertemu dengan suara aneh yang bergumam di pikirannya. Bahkan Minato juga terkejut dan kaget setelah menyadari kebenaran yang ada di depan mereka. Saat itu Minato berkata, "Kau tidak bisa sendirian memindahkan semuanya dari sini. Aku akan membantumu juga dengan Hiraishinku. Apa kau bersedia?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tidak punya waktu lagi. Ayo kita lakukan kakek. Kataku sudah berhasil menandai tempat semua orang." Setelah Boruto berkata demikian, dia dan Minato sama-sama menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan memindahkan semua orang yang ada di dalam sana. Saat itu, Kiba dan Shino yang memimpin evakuasi orang-orang desa langsung terkejut saat melihat ada Kurama yang sudah penuh dengan retakan di seluruh tubuhnya. Saat itu, Boruto langsung menonaktifkan mode Kurama.
sehingga mereka keluar dan bisa melihat orang-orang desa yang sudah berkumpul. Bahkan Himawari dan Hinata bersama Sarada dan yang lainnya sudah menunggu mereka di sana, tapi Boruto tidak punya waktu. Dia langsung sedikit terbang ke atas langit dan berdiri di tengah-tengah semua orang sambil berkata, "Dengarkan semuanya, ini bukan waktu yang pas untuk kalian senang melihat kami ada di sini. Situasi kembali menggila. Hanya satu yang aku sampaikan sekarang, kalian semua harus pergi dari dunia ini." Naruto yang mendengar itu terkejut dan juga yang lainnya. Bahkan Naruto berkata, "Apa? Hei, kau tidak memberitahukan apapun pada kami, Boruto?" Minato yang mendengar itu membalas, "Tunggu Naruto, biarkan dia berbicara. Ini memang mendadak, dan waktu benar-benar menjadi ancaman untuk kita semua." Boruto yang mendengar itu melanjutkan perkataannya, "Saat ini di dalam desa sudah ada jutaan makhluk aneh. Aku belum bisa mengidentifikasi siapa mereka, tapi sayangnya yang bisa aku pastikan, semua mata mereka adalah Rinnegan, dan aku tidak berlebihan dengan jumlah itu, bahkan bisa jauh di atasnya." Obito yang mendengar itu langsung pucat. Dia mendekati Minato dan berkata, "Apa yang terjadi, Sensei? Sepertinya hanya kau dan Boruto saja yang tahu tentang situasi di dalam desa." Minato yang mendengar itu berkata, "Komet itu bukanlah ancaman yang sebenarnya, tapi sudah ada tentara mungkin seperti Zetsu Putih di masa lalu, tapi sayangnya, itu bukan mereka." Boruto mengidentifikasi kalau mereka adalah Otsutsuki dari kasta tertinggi, dan mereka kini hidup lagi semuanya. Obito yang mendengar itu membalas, "Sial, apa Momoshiki dan yang kita kalahkan hidup juga?" Minato yang mendengar itu membalas, "Sayangnya tidak, bahkan ini jauh dari mereka dari segi kekuatan. Intinya, kita dengarkan saja apa yang dikatakan Boruto. Aku juga sedang memikirkan cara agar kita bisa keluar dari lingkaran berbahaya ini." Setelah itu Boruto kembali melanjutkan dan berkata, "Apa sudah tidak ada lagi orang yang ada di luar selain di sini? Jika ada, segera kumpulkan mereka sekarang juga di sini." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Sial, aku memerintahkan Shikadai dan beberapa Anbu beserta shinobi yang lainnya untuk menjelajahi desa Sunagakure. Aku kira ada puluhan yang masih tidak ada di sini." Boruto yang mendengar itu tanpa berlama-lama langsung menggigit jarinya. Dia mengeluarkan kuchiyose, kata kecil dari pundak Shikadai, sebab Boruto sudah memberikan kata itu kepadanya sebelumnya. Saat itu kata tersebut berkata, "Ini aku Boruto, diam dan ikuti. Sekarang juga kalian berhenti berlari, dan perintahkan juga semua shinobi yang ada di depanmu." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Hei, ini tidak biasanya, apa yang terjadi?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tutup mulutmu dan lakukan sekarang juga jika kau masih mau hidup." Shikadai yang mendengar itu terkejut, sebab ini pertama kalinya dia mendengar ucapan kasar dari Boruto walaupun melalui perantara kata miliknya. Saat itu Shikadai memerintahkan semuanya untuk berhenti berlari, dan dia menyuruh mereka semua yang ada di depannya untuk saling mendekat. Tidak lama kemudian, Shikadai menyampaikan laporannya kepada Boruto. Mendengar itu, tiba-tiba dari bawah kaki Shikadai muncul mantra Kuchiyose no Jutsu, dan tiba-tiba mereka kembali ke tempat pengungsian. Sontak menyaksikan banyak orang di depannya, Shikadai terkejut, tapi tidak lama Boruto kembali berkata, "Apa sudah semuanya? Apa masih ada yang lain?" Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Hei Ino, bagaimana? Apa kau sudah mengidentifikasi semuanya?" Ino yang mendengar itu membalas, "Aku rasa sudah semua. Aku tidak merasakan cakra siapapun dari luar tempat ini." Boruto yang mendengar itu langsung menutup kedua matanya. Dia menarik nafas secara pelan-pelan, dan membiarkan dirinya rileks untuk menyiapkan kekuatan yang besar sebentar lagi. Tapi tidak lama kemudian, Shisui langsung muncul dari belakang Boruto. Dia mengaktifkan Susanoo sempurnanya secara tiba-tiba. Dan benar saja, tidak lama kemudian setelahnya, muncul panah runcing besi yang mengarah ke titik buta Boruto. Jika saja Shisui tidak menyadarinya, maka Boruto dalam keadaan berbahaya. Bahkan, Susanoo Shisui langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan tersebut. Yamato yang menyaksikan itu, dia menggunakan jutsu Mokuton Jukai Kotan. Dia membuat dinding kayu raksasa yang membuat mereka semua yang ada di sana ditutupi oleh jutsu kayunya. Boruto yang menyaksikan itu berkata dalam hatinya, "Sepertinya kalian benar-benar tidak sabar ya? Bahkan tidak bisa membiarkanku menarik nafas sebentar. Aku bisa merasakan ancaman dari dekat sini. Mereka sudah bergerak."
Gai yang melihat Shisui terjatuh setelah menyelamatkan Boruto, dia langsung dengan amarah yang meluap-luap meninggalkan mereka semua sambil berkata, "Boruto, pergilah dari sini dan bawa semua orang menjauh. Biarkan monster biru Konoha mengamuk untuk yang terakhir kalinya. Walaupun jumlah mereka sebanyak itu, aku tidak akan membiarkan mereka mendekati kalian lebih dari ini." Tidak lama Gai berkata demikian, Shikamaru langsung menguncinya dengan jutsu bayangan sambil berkata, "Kau berulah lagi Gai Sensei? Kau sepertinya tidak mendengarkan ucapan dari Boruto. Apa kau tahu? Ini bukan saatnya bertingkah bodoh seperti ini." Gai yang mendengar itu tiba-tiba memasang raut wajah seriusnya sambil melihat Shikamaru. "Aku tidak keberatan dengan sebutan bodoh. Itu lebih baik untuk menyelamatkan orang-orang berharga bagiku, jadi jangan halangi aku." Setelah Gai berkata demikian, dia langsung masuk ke gerbang ke-8 Hachimon Tonkou. Alhasil, jutsu bayangan Shikamaru langsung tidak bekerja. Saat itu Gai langsung menghilang seperti kilat. Di depan mereka semua, menyaksikan itu Boruto berkata dalam hatinya, "Selamat berjuang Gai Sensei, aku benar-benar mengharapkanmu, sungguh benar-benar mengharapkanmu untuk menahan mereka semua." Gai yang bisa mendengar ucapan Boruto dari cakra mereka yang tidak sengaja saling beresonansi sebelum dia pergi. Dia langsung menjawab, "Aku tahu kau sedang mengumpulkan cakra yang besar, tapi kau memerlukan cukup waktu. Jadi biarkan aku berubah menjadi serpihan tanah dan mengamuk untuk yang terakhir kalinya. Sisanya aku percayakan semuanya padamu Boruto. Aku akan pergi. Semoga beruntung." Setelah Gai berkata demikian, dia langsung melompat ke udara. Dia dapat melayang di udara dan bisa menyaksikan ancaman gila menanti mereka. Saat itu Gai berkata dalam hatinya, "Ini benar-benar mengerikan. Makhluk apa sebenarnya mereka? Jumlahnya aku kira jutaan." Boruto benar dan dia tidak berlebihan dengan itu. "Tapi Yonbi, apa kau bersedia mengamuk denganku?" Yonbi yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, aku sudah dipercayakan Hagoromo untuk kalian umat manusia. Jika kau mati sekalipun, aku masih bisa beregenerasi walaupun memerlukan sedikit waktu untuk lahir kembali. Lakukan tanpa ragu." Gai yang mendengar itu langsung tersenyum. Dia langsung masuk ke dalam gerbang ke-10-nya. Kini bukan uap cakra biru maupun mereka. Seluruh tubuhnya sekarang dilumuri oleh cakra ungu pekat yang diselimuti aura cakra kehitaman yang saling menyatu. Saat itu Gai langsung mengeluarkan Asakujaku. Dia menembakkan banyak percikan api dari atas langit, dan hendak membuat tanah terbelah agar jutaan Otsutsuki itu tidak bisa menuju ke tempat Boruto. Setelah melihat jutsunya berhasil menciptakan pecahan tanah, Gai masih belum berhenti. Dia mengeluarkan Hirudora dan naga merah untuk membuat tanah itu benar-benar terbelah semakin lebar. Alhasil, dentuman keras terjadi. Bahkan Boruto dan yang lainnya bisa mendengarkan itu dengan jelas. Saat itu Shisui hendak ke tempat Gai. Dia perlahan bangkit dan mencoba berdiri setelah terlempar akibat melindungi Boruto sebelumnya. Tapi tiba-tiba Minato menahannya dan berkata, "Jangan ganggu dia. Itu adalah permintaan terakhirnya untuk saat ini. Dia akan sangat kecewa jika kita tidak percaya padanya." Shisui yang mendengar itu membalas, "Tapi apa kau yakin Yondaime dia akan baik-baik saja? Dia tidak mungkin bisa menanganinya sendiri." Obito yang mendengar itu membalas, "Seharusnya kau sudah tahu Shisui, jika dia menggunakan Hachimon akhir, dia akan menjadi seperti apa? Dia benar-benar sudah menyiapkan jiwanya untuk menahan mereka semua. Walaupun aku juga sedikit sedih melihatnya pergi seorang diri." Naruto yang mendengar itu juga termengung. Dia merasakan kalau dirinya saat ini benar-benar jauh dari kata berguna. Walau bagaimanapun Naruto juga sadar, musuh yang mereka hadapi tidak bisa diserang dengan kekuatan biasa. Tapi Naruto secara tersembunyi sudah menyiapkan jutsu akhirnya. Bahkan Naruto mengatakan dalam hatinya kalau ini jauh lebih dahsyat dari mode Baryon. Dia akan memanfaatkan semua energi alam agar masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dia masih mengumpulkan kekuatan itu dengan cara sembunyi-sembunyi agar orang-orang tidak menyadarinya. Tapi tidak lama kemudian, Himawari mendekatinya dan berkata, "Papa, apa semuanya akan kembali seperti semula saat kita berkumpul bersama?" Naruto yang mendengar itu menjawab, "Aku bahagia melihatmu dan ibu ada di sini, dan tentu saja ayah ingin berbicara banyak dengan kalian, bahkan kakek ada di sini. Tapi sayang, biarkan ayah fokus Hima. Percayalah, selagi ayah masih ada, tidak akan ada satupun dari keluarga kita yang pergi. Ayah hanya bisa mengucapkan itu padamu." Hinata yang mendengar itu hanya mengeluarkan air mata.
Bahkan dia ingin berbicara kepada Boruto, tapi dia juga memahami situasi saat ini yang sudah tidak kondusif. Saat itu Shikamaru mendekati Ondaime dan berkata, "Apa yang dilakukan Boruto di atas sana? Dari tadi dia hanya menutup kedua matanya dan berhenti berbicara. Apa itu tidak berlebihan mengatakan kalau kita harus pergi dari dunia ini? Mau kemana lagi?" Minato yang mendengar itu berkata, "Mengenai titik pastinya aku belum tahu juga dari Boruto, tapi dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk memindahkan semua orang yang ada di sini." Shikamaru yang mendengar itu kaget dan berkata, "Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa dia memindahkan orang sebanyak ini? Apalagi bukan di bumi? Apa kalian tidak bercanda?" Minato yang mendengar itu membalas, "Ini rasanya seperti mustahil bisa terjadi. Tapi sayangnya Shikamaru, ini adalah yang menunggu kita di depan sana. Sepertinya Boruto sedang menyiapkan sesuatu yang besar, aku bisa merasakan dengan jelas. Dia mengumpulkan banyak energi alam, tapi aku benar-benar berharap Gai segera pergi dan selamat dari sana." Kembali ke arena pertarungan Gai, saat itu dia sudah berhasil membuat jurang pemisah antara Konoha menuju ke tempat mereka. Tapi tidak lama setelahnya, muncul beberapa Otsutsuki dari belakangnya dan hendak menancapkan batang besi ke tubuh Gai dari titik butanya. Yonbi yang menyadari itu, dia tidak membiarkannya. Dia membuat dinding magma dari belakang tubuh Gai, sehingga besi itu langsung meleleh. Alhasil tanpa berlama-lama, Gai langsung menendang Otsutsuki itu dengan keras, sehingga masuk ke dalam jurang raksasa buatannya. Menyaksikan itu Gai berkata, "Mengerikan, padahal jarak mereka masih cukup jauh dariku, tapi sebagian dari mereka bisa berteleportasi dari belakang." Yonbi yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya sebagian dari mereka sengaja melakukan ini, tapi lebih baik kita menunggu di depan mereka semua sebelum hal itu terjadi. Mungkin cara kerjanya sama seperti kau meledakkan suatu bangunan di mana kau menjadi titik pusatnya. Aku rasa kau mengerti maksudku." Aku tidak bisa memperhalus ucapan itu lagi. Gai yang mendengar itu langsung meluncur kencang dan menghadang jutaan Otsutsuki yang masih ada di ujung sana seorang diri. Sedangkan di sisi lain, Hinata menggunakan Byakugannya di samping Naruto dan berkata, "Gai Sensei benar-benar menghadang mereka sendirian. Aku benar-benar bingung menjelaskan ini kepadamu Naruto-kun, tapi dia sudah membuat tanah terbelah. Sehingga jika mereka kesini tanah itu sudah membuat mereka kehilangan jalan." Naruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Terus lihat apa yang terjadi di tempat Gai Sensei? Hanya kau yang memiliki Byakugan saat ini?" Himawari yang mendengar itu langsung mengaktifkan Byakugannya dan berkata, "Kau melupakanku ayah? Aku bisa melihat juga di tempat lain. Sepertinya mereka bukan berlari di satu tempat, bahkan sebagian dari mereka ada yang terbang." Naruto yang mendengar itu terkejut. Dia langsung berdiri dan menyampaikan hal ini kepada Boruto. Tapi masih belum selesai Naruto berkata demikian, Boruto sudah langsung menjawabnya. "Aku tahu, tanpa aku membuka mata ini, mereka bisa aku rasakan dengan jelas. Sedikit lagi sampai aku bisa memindahkan kalian semua. Terus pantau mereka Himawari." Tidak lama kemudian, Minato tiba-tiba mengeluarkan banyak sekali kunai Hiraishin di depannya. Bahkan menyaksikan itu membuat Shikamaru berkata, "Apa kau sudah menemukan cara Yondaime? Aku sedikit bingung, kita bisa pergi kemana? Apa kau punya jawaban singkat yang membuatku tidak gila?" Minato yang mendengar itu menjawab, "Aku kira Boruto akan membawa semua orang desa Konoha pergi ke tempat dimensi miliknya. Karena tempat itu tidak terhubung dengan dunia kita, dia berada di planet lain dari bumi. Tapi sebelum bisa melakukannya, dia memerlukan cakra yang sangat besar. Dan sebagian orang, aku akan membawa mereka menggunakan Hiraishin milikku. Itu alasan aku mengeluarkan banyak kunai mantra saat ini. Apa kau bisa memegang salah satunya?" Shikamaru yang mendengar itu langsung mengambil kunai tersebut, dan dia juga membagikannya kepada Sai dan yang lainnya. Saat itu Obito berkata, "Mustahil bagi Boruto bisa memindahkan orang sebanyak ini dengan Jikukan. Aku bisa membawa sebagian dari mereka masuk ke dalam dimensi Kamui. Aku kira itu tempat aman." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku akan membawa semuanya tanpa kurang dari satu pun. Beberapa menit lagi, aku akan mengeluarkan Jikukan ninjutsu terbesar yang aku miliki. Dan persiapanku sudah mulai selesai. Tapi kakek, jika saat itu tiba, aku minta padamu untuk membawa Gai Sensei. Kau mengerti kan?" Minato yang mendengar itu
langsung mengganggukan kepalanya dan menjawab. Jadi begitu, aku paham, aku juga sudah menandainya dengan Hiraisin, aku bisa memindahkannya kapanpun.